Halo UC People, kita bertemu lagi dalam acara TLIC Talk. Nah, talk hari ini kita akan berbicara masalah sebuah pilihan, yaitu pendekatan di kurikulum baru. Nanti mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih banyak mata kuliah. Nah, pilihan ini menjadi penting buat Anda semua, karena ini hubungannya dengan karir Anda. Nah, kita perlu nih membahas pagi hari ini Pak Indro tentang pilihan-pilihan mata kuliah yang harus dipilih memang oleh mahasiswa. Nah, kita harus bicarakan ini supaya mahasiswa lebih jelas tentang bagaimana mereka harus memilih dan mengapa itu memilih itu. Pak Indro, apa yang menjadi dasar sebetulnya di dalam kurikulum itu bahwa ada mata kuliah yang tidak wajib gitu ya. Kalau dulu kan mata kuliah semuanya wajib, bahkan pilihan juga dikatakan pilihan wajib gitu. Nah, sekarang betul-betul pilihan, semester 5 sampai semester 7 ya, mahasiswa punya banyak pilihan. Pak Indro, kenapa harus begitu Pak? Ya, para mahasiswa, para orang tua mahasiswa dan semua sivitas UC, ini perubahan situasi. Terutama misalnya dari hasil survei, itu Stanley misalnya, kemudian pidato Pak Menteri justru Pak, itu di UI, itu menyatakan begini, prodi-prodi silahkan disurvei berapa persen yang lulusannya bekerja di bidang prodinya. Ternyata hasilnya itu diyakinkan hanya sekitar 23% sampai 24%. Kecil ya? Kecil sekali. Nah, berarti sebagian besar itu nyebrang. Nah, ini situasinya. Mengapa? Salah satunya adalah struktur pekerjaan di kita sudah berbeda. Kalau dulu program studi mesin, dia bekerja di pabrik mesin, begitu. Saya arsitek harus ada di bidang tertentu. Itu dulu. Sekarang struktur pekerjaan itu sangat variatif. Sehingga sekarang orang dari mana saja boleh saja bekerja di mana saja. Itu di bidang kerja. Kemudian di bidang keilmuan, Pak. Banyak persoalan yang tidak bisa ditangani hanya dari satu bidang ilmu. Jadi sangat mungkin dia memerlukan ilmu lain. Nah, ini mesti ada kolaborasi. Atau juga seseorang belajar menurut kehendak yang ingin diselesaikan. Nah, sekarang itu penyebabnya. Jadi ada perubahan situasi seperti itu, dan sebetulnya banyak persoalan yang tidak bisa ditangani dalam satu bidang. Ini Pak. Nah, ini kan masalahnya hubungannya dengan prodi ya Pak Indro. Kadang-kadang gini, saya di prodi ini, kalau mahasiswa itu bekerja atau berkarir sesuai dengan disiplin ilmu prodinya, saya dikatakan berhasil. Tapi kalau tadi hanya 23 sampai 24%, apakah ini juga bisa dikatakan bahwa prodi itu gagal? Nah, ada dua penilaian, Pak. Yang satu penilaian akreditasi yang masih mencantumkan lulusan yang sesuai dengan prodinya. Tetapi ada satu penilaian lain, yaitu yang berinovasi, yaitu entrepreneurship. Itu mestinya penilaian juga. Nah, berapa persen yang mengembangkan ini? Nah, sekarang mesti ada perubahan di bidang ini. Nah, itu yang sebetulnya tidak ada istilah gagal. Mahasiswa adalah sudah pada waktu masuk di program studi, sebenarnya itu pilihan. Tetapi adalah pilihan untuk belajar melalui bidang ilmu itu. Tapi tetap belajar dia. Jadi orang belajar di bidang kedokteran, kayak di bidang informatika, di bidang arsitektur, itu hanyalah bidang yang dia belajar. Tapi yang dikembangkan adalah kemampuan dia untuk belajar itu. Jadi bukan hanya substansinya. Substansi itu sarana untuk dia belajar sesuatu. Begitu Pak. Misalnya belajar berpikir, belajar bertindak. Begitu Pak. Berarti ketika seorang mahasiswa, misalkan katakanlah ya, dia lulusan dari suatu prodi bisnis misalkan, tetapi dia tidak berbisnis gitu. Atau saat mahasiswa arsitektur kayak Pak Indro ini, belajar arsitektur, tapi sekarang malah karirnya bukan di arsitektur gitu. Itu sebetulnya bukan sebuah kegagalan buat Pak Indro kan? Iya. Nah, ada istilah kegagalan itu bagi dirinya atau bagi orang lain, Pak.
buat Pak Endro sendiri gitu. Saya mempunyai strategi hidup yang spesifik. Nah, itulah yang kuncinya. Mahasiswa harus memiliki strategi hidup menurut dia yang bernilai bagi hidupnya. Nah, ini yang dia pilih. Maka universitas sekarang menyediakan, you boleh memilih, tidak memaksa. Begitu. Berarti kan mata kuliah pilihan itu sebetulnya memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mencocokkan apa yang ditawarkan dengan apa yang menurut dia bernilai ya. Saya kira benar Pak. Itu. Dan kita sekarang malah membatasi hanya 4 semester yang pokok, dan itu pun masih ada mata kuliah yang di luar prodinya. 4 semester. Jadi 4 semester itu betul-betul basic yang dipelajari dari bidang ilmunya. Lantas semester 5, 6, 7, bahkan 8 tugas akhir itu juga boleh menjadi pilihan. Saya bentuknya apa, mau membuat studi seperti apa, itu sebetulnya pilihan. Nah, gitu. Saya membayangkan begini Pak Endro. Jadi seandainya ini apa bedanya ketika mahasiswa lulus zaman dulu kurikulum yang satu paket gitu ya, dengan sekarang atau nanti kurikulum yang multi paket gitu ya, multi pilihan gitu. Kira-kira terhadap alumni ini akan membedakan yang cukup membedakan atau apa yang akan membedakan untuk segi alumninya gitu? Kalau alumni itu kira-kira kan begini Pak. Jadi kalau misalnya di bidang profesi kedokteran menjadi dokter memang ada standar profesi. Arsitek punya standar profesi, akuntan punya standar profesi. Jadi selama dia mengikuti standar itu, ya mungkin dikatakan berhasil. Tapi sesuai standar itu. Tinggal yang kedua, saya memang pengen jadi profesi itu atau pekerjaan yang beda dari profesi itu. Sangat mungkin orang berubah, tetapi yang dikatakan sebetulnya berhasil kan menurut dirinya ya, bukan profesi itu. Nah sekarang dia dalam bidang profesi ada standar. Nah diferensiasi pekerjaan di bidang itu, bidang keilmuan itu begitu luas sekarang, sehingga standar profesi itu hanyalah satu. Tempat lain itu banyak sekali yang berkaitan dengan bidang, tetapi tidak sama dengan standar profesi ini. Jadi misalnya kalau saya arsitek, itu ada standar arsitek kalau dia jadi arsitek. Tapi dia bisa bekerja di bidang yang berkaitan dengan arsitektur, itu luar biasa luas ke depan. Begitu Pak. Dan tidak harus menjadi arsitek? Tidak Pak. Oke. Begitu Pak. Jadi ini akan memberikan suatu fleksibilitas atau daya adaptif ya Pak? Peluang juga. Peluang ya? Untuk berkembang Pak. Berkembang. Menurut keinginan dia ya Pak. Jadi mahasiswa itu sekarang tinggal dia memilih bekalnya saja. Oh saya ingin ke sana, saya bikin bekal ini, saya milih mata kuliah ini yang mungkin berperan bagi saya. Begitu Pak. Ya. Saya membayangkan Pak, ini pilihan itu kan kayak bisa ada kandungan jebakan Batman ya Pak. Jadi misalkan, wah aku nggak punya ini sebagai mahasiswa, nggak punya tujuan saya ke depan itu mau apa sih sebetulnya. Wes sekarang disodori banyak pilihan ini. Wes pilih yang enak saja lah, yang kira-kira tugasnya sedikit, nilainya gampang gitu. Saya sering membuat contoh ya Pak. Kalau saya seorang arsitek, saya tanya, kalau kamu membuat desain sesuatu, minta fee berapa? Gitu. 10 juta, oke. Terus saya boleh tanya, 10 juta itu kok kamu menghargai 10 juta itu loh, apa yang kamu mau sodorkan ke saya? Kan ini kualitas Pak. Bukan fee-nya Pak, tetapi yang saya andalkan itu adalah kemampuan saya ini, kualitas ini. Nah, jadi di dunia pekerjaan apapun yang ditagih itu adalah kemampuan saya. Begitu Pak. Kualitas kemampuan alumni itu. Ya, jadi kalau alumni itu dulu ya sudah saya cari ini nih. Di luar sana tidak berlaku ini. Yang penting yang enak-enak, tidak ada itu. Ya Pak. Jadi ini adalah tuntutan orang itu memilih ya mesti yang terbaik gitu. Jadi kita di kampus ini adalah belajar untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Oke. Oke Pak, ini kita langsung ke kondisi tadi Pak Endro menyinggung tentang di kampus ini atau di kampus Universitas Ciputra. Jadi harapannya adalah kalau begitu ya boleh saja mahasiswa memilih gitu ya Pak. Cari yang gampang-gampang, cari yang penting nilainya keluar dan IPK-nya baik. Tapi konsekuensinya nanti
adalah kemampuan real dia berarti nggak berkembang atau berkembang menjadi sedikit. Ya. Pilihan kedua, ya pilih yang mata kuliah yang cocok untuk karirnya dia, dan dia bekerja keras untuk mengejar kemampuan-kemampuan yang diharapkan, dan itu yang akan menjadi bekal yang sangat diterima di masyarakat, gitu maksudnya Pak Hendro. Ya, jadi UC juga sekarang di dalam kurikulum baru itu akan menetapkan standar kualitas. Bukan nilai saja, tetapi standar kualitas seperti ini loh, yang minimum di kota. Nah, jadi standar kualitas itu menjadi penting dia kalau nanti hidup di luar menjadi alumni ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada survei yang menyatakan bahwa IP, asal perguruan tinggi terbaik dan sebagainya itu nomor 20 ke bawah. Bukan yang dibutuhkan di dunia kerja. Riset itu menunjukkan misalnya kemampuan berinisiatif, kemampuan untuk berkreasi, gitu Pak. Jadi kemampuan belajar, berkomunikasi. Nah, hal-hal inilah sebetulnya yang menjadikan titik tolak. Nah, misal contoh, memang kalau kita pintar berkomunikasi, tetapi yang dikomunikasikan kan sesuatu yang dia harus pelajari. Gitu. Jadi itulah belajar di kampus itu harus ada sesuatu yang harus dipelajari, prodi, lewat prodi itu. Tetapi di balik itu adalah kemampuan berkomunikasi, berinisiatif itu yang menjadi esensial. Yang disebut dengan generic skill, gitu, yang disebut dalam CP generic, gitu ya, outcome. Gitu. Saya kira itu. Nah, jadi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh terutama oleh mahasiswa ketika masuk ke dalam kurikulum baru. Jadi pilihlah sesuatu yang memang sangat berguna buat Anda sendiri untuk masa depannya. Begitu ya, Pak Hendro ya. Nah, kalau menurut Pak Suwono sebetulnya apakah sepenuhnya itu dari mahasiswa saja ya Pak? Ini pertanyaan menarik ya. Keberhasilan itu dari mahasiswa. Ya Pak. Sebenarnya kalau saya baca Pak dari hasil penelitian ya Pak Hendro ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi memang orang berhasil dari belajar. Pertama memang dari mahasiswa itu dia sekarang adalah punya determinasi Pak. Dan punya motivasi yang tinggi. Jadi sekarang berubah. Dulu memang IQ orang yang punya IQ tinggi diasumsikan sangat berhasil gitu, akan berhasil. Semakin tinggi IQ-nya semakin berhasil. Tetapi lama-lama IQ ini diimbangi dengan yang lain. Jadi faktor motivasi, faktor determinasi gitu, effort atau usaha dia itu akan sangat mempengaruhi berhasil. Itu satu. Kedua adalah sebenarnya tentang learning environment. Nah, ini lingkungan belajar. Ini sekarang banyak dikembangkan. Bahwa learning environment, misalkan lingkungan fisik sebuah kampus, apakah merangsang dia, memberikan stimulus untuk bertumbuh dan bertanya, bereksplorasi, membuat dia menjadi lebih ingin tahu tentang sesuatu. Kemudian di dalam lingkungan learning environment itu sesama mahasiswa itu menjadi penting. Kalau di UC misalkan orang banyak berbicara proyeknya apa, bisnisnya apa, nah itu. Jadi ungkapan-ungkapan itu sering diungkapkan oleh banyak orang, artinya merangsang dia untuk berpikir, aku kok nggak punya proyek ya, aku kok nggak punya bisnis ya. Nah itu akhirnya menjadi, tujuanmu apa ke sana. Nah, itu jadi learning itu sesama gitu. Ketiga adalah sebetulnya tentang cara dosen ngajar. Itu cara dosen ngajar. Jadi kalau tiga itu bisa disebut sebagai sebuah membangun budaya belajar ya Pak, budaya akademik ya Pak. Betul sekali. Jadi yang belajar tetapi tidak menghilangkan bahwa tidak hanya di dalam kampus. Gitu. Tapi dalam kampus adalah tempat betul-betul budaya akademik itu dibangun. Begitu ya Pak. Iya. Dan di UC punya keunikan lain selain akademik adalah budaya entrepreneurship Pak. Ini yang jadi ciri ya Nah, Pak. ini yang sebenarnya sangat sulit ditiru Pak. Kita bisa belajar entrepreneurship dari buku, dari YouTube, dari apa. Tetapi tentang budaya ini, tentang pola perilaku orang-orang yang di dalam institusi ini, itu menjadi sangat sulit ditiru. Cara berinteraksinya itu sangat sulit ditiru. Jadi selain entrepreneurial mind ya Pak, tapi juga disiplin mind ya Pak. Betul sekali. Jadi berkaitan dengan Oke, itu. Ya, ini yang mestinya kita bisa dorong untuk menjadikan ciri yang untuk alumni kita. Ya. Oke. Pak Hendro, ini sebetulnya begini Pak Hendro.
peran teknologi ini yang terakhir. Teknologi kan sangat membantu kita gitu. Di dalam sekarang kita bekerja, memudahkan kita untuk bekerja. Ada saran nggak untuk mahasiswanya di dalam memanfaatkan teknologi ini? Ya, saya melihat begini Pak ya, teknologi itu memang cepat sekali berubah dan juga tidak bermanfaat Pak. Jadi selalu dulu pengantar komputer dalam 1 tahun sudah berganti, ya, program aplikasi. Tetapi bahwa cara interaksi, cara dia mengakses, cara dia mendapatkan informasi, cara dia memilih informasi, itu sekarang dipermudah dengan peralatan itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa lagi hidup di dunia yang berbeda gitu Pak. Zaman saya mungkin ya tidak ada seperti itu. Jadi kita bermain dengan fisikalnya. Sekarang misalnya anak-anak yang masih kecil belajar untuk mengatur apa itu namanya puzzle itu pakai digital, tidak perlu kayu gitu. Jadi bisa belajar dengan menggunakan ini. Nah, salah satu ciri dari teknologi itu kan satu efisiensi, kedua itu adalah complexity. Jadi makin kompleks sebetulnya makin banyak manfaat sebetulnya. Kalau teknologi tidak banyak manfaat, ya mestinya tidak berkembang. Jadi saya kira ini ya Pak. Jadi kita mesti mengikuti itu pada zamannya. Baik. Kalau begitu, Pak Hendro, kita kan ingin mengembangkan sebuah cara belajar yang efisien dan efektif dengan bantuan teknologi. Nah, apakah ini akan mempengaruhi tentang cara mahasiswa belajar gitu? Ya, menurut saya pasti Pak. Jadi kalau saya dulu belajar mesti cari buku gitu, sekarang tinggal klik saya bisa baca banyak, gitu, Pak. Dan tidak perlu tanya lagi, karena di setiap jaringan itu semua informasi sudah tersedia. Yang penting itu adalah bagaimana dia tahu cara memilih. Cara manfaatkan informasi, cara membangun informasi baru. Jadi itu tool oke, tetapi itu menyediakan banyak informasi. Ya, jadi kita yang sekarang yang harus ditantang bagaimana kita harus bisa memilih, kita bisa mengakses, kita bisa membangun, kita bisa memanfaatkan itu. Gitu. Nah ini yang penting. Jadi kita tidak boleh alergi terhadap wah ini saya sudah jadi kayak begini, tidak bisa lagi gitu ya. Nah, satu lagi mungkin yang perlu kita amati nanti tentang budaya belajar ya Pak, tentang teknologi. Misalkan tentang waktu belajar. Dulu kan waktu belajar itu kalau 1 SKS itu artinya 50 menit tatap muka, dosen dengan mahasiswa, gampangannya 120 menit untuk belajar mandiri lah gampangannya gitu. Jadi satu paket 1 SKS itu menjadi 170 menit. Nah, tatap muka ini Pak Hendro. Sekarang kan tatap muka menjadi sesuatu yang berubah bentuknya. Kalau dulu kan tatap muka dosen dan mahasiswa di dalam kelas bersama-sama. Nah, nanti di dalam kurikulum baru ini sebetulnya tatap mukanya akan agak berubah bentuknya. Nah, sarannya Pak Hendro bagaimana ini? Ya, ada hal-hal yang bisa dipindahkan ya Pak, dengan tidak fisikal, ya Pak. Knowledge, informasi, segala macam itu bisa diakses lebih mudah. Interaksi, ini yang penting, bukan tatap muka begitu ya Pak, tapi interaksi. Nah, interaksi itu karena bisa tidak fisikal, maka bisa menggunakan teknologi itu kapanpun. Bahkan saya sudah lama sekali arsitek bekerja sama dengan dunia luar. Saya arsitek di Indonesia, ada teman arsitek di luar negeri. Saya gambar waktu siang, mereka melanjutkan waktu malam. Jadi waktunya bisa lebih pendek. Jadi waktu bisa lebih efisien, tapi interaksinya tetap. Jadi dia bisa menyimpan, bisa mengakses. Itu waktu ya Pak. Jadi efisiensi dengan itu Pak. Jadi waktu berinteraksinya sama, tetapi bentuknya bisa berbeda. Nah, yang penting itu kalau fisikal itu harus ada nilai lebih yang memang tidak bisa digantikan secara virtual ya Pak. Mengincipi makanan itu tidak bisa Pak. Memegang kain itu tidak bisa. Gitu, harus secara fisik. Baik, saya kira waktunya kita cukupkan ya Pak Hendro untuk ke sini. Jadi
teman-teman, mari kita song-song untuk kurikulum baru ini, dan kembali lagi, mata kuliah pilihan itu menjadi sangat penting buat Anda. Jadi persiapkan diri Anda dengan baik-baik, dan yang penting adalah Anda harus jelas Anda itu mau kemana setelah Anda lulus. Dan manfaatkan learning environment yang ada di prodi masing-masing maupun di Universitas Ciputra. Saya yakin Anda akan berhasil dan lebih berhasil dengan kurikulum yang akan datang. Saya Disunu dari Teaching Learning Innovation Center. Salam entrepreneur.